Salam alaikum Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema sulitnya memahami keberadaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sulitnya memahami keberadaan Allah. Allah itu ada Allah, ada Tuhan. Ya. Yohanes 1 ayat 1, ada firman, ada Allah. Ya. Firman itu disebut word atau Lord, Allah itu disebut God. Allah itu duduk di tahta surga, firman itu berkarya. Allah dan Tuhan itu satu roh, satu nama. Sudah punya nama Yesus, ya. Jadi Allah yang duduk di tata surga punya nama Yesus, Tuhan yang berkarya punya nama Yesus. Nah, di antara Tuhan yang berkarya itu satu-satunya sekali-kalinya berkarya sebagai fisik. Ya, berkarya sebagai roh itu sebagai firman, lalu sebagai Yahweh, lalu sebagai Yesus tubuh kemuliaan, dan sebagai anak domba. Mari kita bahas. Ketika Allah berkarya, Tuhan ya, sebagai Yahweh, Anda bisa memahami enggak bahwa Yahweh menciptakan langit dan bumi? Betul. Lalu di surga ada Allah yang duduk di tahta surga? Betul. Yahweh itu namanya Yesus? Betul. Lalu yang duduk di surga namanya Yesus? Betul. Anda bisa memahami enggak? Bisa, karena roh dan roh. Allah itu roh, Tuhan Yahweh itu roh. Oke. Lalu sebagai firman juga begitu ya. Anda bisa memahami ya. Kemudian sebagai anak domba. Sekarang ini di surga itu ada Yesus yang duduk di tahta surga, ada anak domba yang berkarya, juga namanya Yesus. Anda bisa memahami? Bisa, Pak, mudah, karena roh dengan roh. Allah itu roh, anak domba juga roh. Satu roh, satu nama. Ya. Yang sulit itu adalah ketika Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Ini dia sulitnya Anda. Ketika Yesus jadi manusia, Yesus sujud kepada Allah. Yesus sujud kepada dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Yesus yang fisik sujud kepada Yesus yang roh. Sulit, Pak, sudah tahu. Itulah sulitnya Anda memahami keberadaan Allah. Ketika Yesus jadi manusia, tumpul semua, ya. Dalam bahasa yang daerah, tumpul itu ketul atau muntul. Saking tumpulnya pikiran Anda semua ya, untuk memahami bahwa Yesus fisik manusia sujud berdoa kepada Yesus roh di surga, kepada Allah di surga. Allah di surga adalah roh, punya nama Yesus. Sementara di bumi ada Yesus, fisik manusia, namanya juga Yesus. Yesus sujud kepada Allah, Yesus sujud kepada dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Muntul, Pak, pikiran kami, Pak, ya. Tumpul, ketul, itu saking tumpulnya. 2000 tahun lebih pikiran Anda semua tumpul, tidak bisa memahami Yesus yang fisik manusia sujud doa kepada Allah di surga. Allah nggak taunya Yesus sendiri. Allah yang di surga mengutus Yesus, ya. Yesus diutus oleh Allah, Yesus diutus oleh dirinya sendiri, Allah yang roh di surga. Muntul, Pak, ketul, Pak, pikiran kami. Sudah tahu. Itu sebabnya pikiran yang ketul, pikiran yang tumpul ini masih ngotot. Yesus itu Yahweh itu Allah segala masa, Alfa Omega. Ya diketawain ayam kamu. Yahweh adalah salah satu periode Allah berkarya, itu hanya dari Kejadian pasal 1 sampai Maleakhi 4 ayat 5. Ya, sama dengan Yesus fisik manusia itu cuma 33 tahun. Yahweh berapa tahun? 6000 tahun. Yesus tubuh kemuliaan berapa tahun? 32 tahun. Yang paling lama itu Yahweh sama anak domba. Yahweh itu 6000 tahun, anak domba itu 5935 tahun. Sekarang ini masih karya anak domba. Anda bisa memahami karena anak domba itu roh. Yesus yang duduk di surga juga roh.
Anak domba itu roh, namanya Yesus. Yang duduk di tahta surga juga roh, namanya Yesus. Mudah memahami. Titik paling sulit kan ketika Yesus jadi manusia. Menurut Anda sulit, tapi bagi kami mudah banget, clear, very very clear. Yesus yang manusia sujud doa kepada Allah di surga. Allah di surganya siapa, Pak? Yesus juga. Muncul, Pak, pikiran kami, Pak. Itu sebabnya Anda yang tumpul pikirannya, Anda yang muncul, Anda yang ketul, maki-maki HTD. HTD lebih pinter dari kamu. Sorry, saya terpaksa mengatakan sebegitu. Ya, otak kalian itu tumpul muncul. Ya, saya terpaksa mengatakan seperti itu. Saking gregetannya saya, ya. Kalian maki-maki, ya. Kalau orang tidak paham itu tanya. Ya. Ya, justru yang sombong itu kalian yang tidak paham tapi maki-maki sama yang paham. Ngerti kalian, ya? Saya sering menyebutnya para pendeta kaleng-kaleng, para pendeta kaleng-kaleng, para romo kaleng-kaleng yang hasil tahbisan manusia, juga para mukalap, ya. Para mukalap kaleng-kaleng juga sama, ya. Yahudi kaleng-kaleng, Yahudi KW sama seperti itu pikirannya, muncul tumpul, tidak bisa memahami bahwa Yesus yang manusia ini sujud berdoa kepada Yesus Allah, ya. Terus apa lagi? Diutus oleh Yesus Allah. Jadi Yesus yang manusia diutus oleh Yesus Allah. Makanya Yesus berkata, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Ya. Demikian pula siapa lihat aku, lihat Bapa. Ya sama, karena Bapa itu panggilan Yesus. Yesus memanggil Allah yang di surga, dirinya sendiri dengan Bapa. Very clear, ya. Sedangkan Yahweh adalah periode Allah berkarya, sama dengan periode Allah jadi manusia, cuman beda durasi doang. Kalau Allah berkarya sebagai Yahweh itu menciptakan langit bumi, ya, dan segala isinya, lalu menurunkan agama Yahudi, ya, lalu memilih nabi-nabi. Itu karya siapa? Yesus, gitu kok baca. Baca Matius 23 ayat 34. Aku yang mengutus para nabi. Aku itu Yesus. Jadi yang mengutus para nabi Yahweh itu ternyata Yesus. Yesus, kok kami nggak paham? Sudah tahu. Otakmu tumpul, otakmu muntul. Ya, ketul. Ya, saking tumpulnya itu ketul. Ya, dikuasai oleh roh iblis, ya. Yahweh itu periodenya hanya dari kejadian 2 ayat 4 sampai Maliaki 4 ayat 5. Di perjanjian baru kagak ada orang nyebut-nyebut Yahweh. Kalian hari ini masih ngotot saking tumpulnya otakmu, saking ketulnya otakmu, sehingga kamu ngotot Yahweh itu Alfa Omega. Pret Belgedes, go to hell. Ya. Ya, ada periodenya, ya. Kalau hari ini Anda menganggap Yesus masih manusia, masih gondrong, go to hell. Kalau hari ini kamu menganggap Yahweh masih berkarya, go to hell. Sekarang ini eranya anak domba. Ya, yang muncul pikirannya, kerjaannya maki-maki doang, ya. Mestinya orang yang tidak paham itu belajar dong. Jangan sombong. Yang sombong itu yang orang tidak ngerti, maki-maki sama yang paham. Itu sombong. Ya. Seperti itu. Saya jelaskan seperti ini, Anda nangkep nggak? Nggak nangkep, Pak. Otak kami tidak nyampe. Itu dia. Sadar kamu, otakmu tidak nyampe memahami ini. Ya, otakmu tidak nyampe. Bukan Alkitabnya yang salah, bukan. Otakmu yang tidak nyampe. Bagaimana Yesus berkata, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Bagaimana Yesus berkata, aku yang memilih nabi, padahal yang milih nabi kan Yahweh. Itulah, makanya Yahweh itu Yesus, ya. Yesus yang sedang berkarya waktu itu sebagai roh, ya. Makanya dinyatakan ketika sebagai fisik, baru dinyatakan tuh namaku Yesus. Padahal nama itu sudah didiamkan berabad-abad. Gitu ya, clear ya. Kalian yang otaknya tumpul, sorry saya mesti mengatakan seperti ini, ya. Saking kebangetannya kalian itu, otak tumpul, muntul, ketul. Saking tumpulnya memahami hal sederhana loh, ya.
bahwa Allah berkarya itu 5 kali. Pernah sebagai firman itu yang menciptakan surga. Anda nggak berpikir kok yang menciptakan surga siapa? Apa Yahweh gitu? Ya. Yang menciptakan surga itu firman. Yang menciptakan langit dan bumi Yahweh. Apakah firman itu Yesus? Yes. Apakah Yahweh itu Yesus? Yes. Ya. Yang berkarya penebusan manusia berdosa siapa? Yesus. Ya. Yang sekarang berkarya ini ya, nanti sampai rapture, sampai nanti kiamat, sampai penghakiman terakhir siapa? Anak domba. Apakah anak domba itu Yesus? Yes. Tetapi periode sekarang disebut anak domba. Nggak bisa Anda sekarang menyebut Yahweh. Nggak bisa Anda menyebut sekarang ini Yesus fisik manusia. Oh, sekarang yang sedang berkarya Yesus fisik manusia. Go to hell. Sekarang yang berkarya itu Yahweh. Go to hell. Sekarang yang berkarya anak domba. Yang duduk di tata surga siapa? Yesus Allah. Apakah anak domba juga namanya Yesus? Betul. Itulah eksistensi Allah. Selalu ada Allah, selalu ada Tuhan. Ya, Allah itu God yang duduk di tahta surga, Tuhan itu Lord yang berkarya. Sekarang ini Tuhan yang berkarya adalah anak domba. Dulu pernah Yesus manusia, dulu pernah Yesus tubuh kemuliaan, dulu pernah Yahweh, dulu pernah firman. Makanya Yohanes 1 ayat 1 ada firman, ada Allah. Firman itu yang berkarya, Allah yang duduk di tata surga. Simple begini kok otak kamu tumpul. Otak kalian muntul ya. Bisanya maki-maki doang. Go to hell. Ya, mesti keras seperti itu ya. Orang ada yang tukang maki-maki seperti itu ya. Otak kalian tumpul, muntul ya. Saking tumpulnya disebut muntul. Ngotot banget. Yahweh Allah segala masa, pret Melkiades. Ya, Yahweh itu temporary, waktunya ketika Kejadian sampai Maleaki ya. Salah satu bukti paling telak adalah Matius 23 ayat 34. Aku yang mengutus para nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Ayo, aku itu siapa? Yesus ya loh. Kitab Matius 23 ayat 34. Jadi yang memilih nabi siapa? Yesus. Padahal yang memilih nabi kan Yahweh. Di perjanjian lama belum ada, Pak. Belum ada nama Yesus. Kan otakmu tumpul. Kalian gak bisa ngerti Roma 16 ayat 25 dan 26. Nama Allah, eksistensi Allah dirahasiakan bermiliar-miliar tahun, ribuan tahun ya. Berabad-abad time beyond Allah itu sama dengan miliaran tahun time beyond bumi. Lalu ayat 26 mulai dinyatakan dalam kitab nabi-nabi. Tumpul tuh pikiranmu. Rahasia nama Allah dan eksistensi Allah masih dirahasiakan, mulai dinyatakan di kitab nabi-nabi sebagai Yahweh. Lalu ayat 27 dan betul-betul dinyatakan ketika Yesus lahir, ternyata Allah itu punya nama Yesus Kristus. Roma 16 ayat 27. Kamu gak paham kan? Gak paham toh? Ya, Allah dinyatakan namanya itu ketika Allah menjadi manusia fisik. Baru dinyatakan ternyata namaku yang sebenarnya itu Yesus. Itu namamu Yesus di bumi apa nama Allah di surga? Yesus menjawab, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu nama Allah yang diberikan kepada nama Yesus yang manusia. Kalau Yahweh namanya Yahweh, Yahweh itu nama sebutan gitu kok. Makanya Alfa Omega itu Yesus bukan Yahweh. Alfa Omega itu selalu Yesus, tidak pernah Yahweh, tidak pernah Bapa. Karena Allah itu ada periodenya dalam berkarya. Tetapi kalau Allah itu selalu Yesus. Makanya Alfa Omega itu selalu Yesus. Tapi kalau yang berkarya itu pernah jadi firman, pernah jadi Yahweh, pernah jadi Yesus tubuh manusia, fisik manusia, pernah jadi Yesus tubuh kemuliaan, lalu sekarang anak domba. Sejak tahun 65 Masehi, 65 Masehi, yang berkarya sekarang adalah anak domba. Anda yang masih sebut-sebut Yahweh, go to hell. Anda yang masih sebut-sebut Yesus gondrong, go to hell. Sekarang yang berkarya itu Tuhan yang roh, yaitu anak domba. Very very clear, padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk the only one God, satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus. Bukan sembarang Allah nih ya. Allah di atas segala Allah. Di dunia ini ada 4.300 Allah. Ya.
Ya. Makanya Yahudi asli jadi Kristen. Gitu ya. Oke, very clear. Haleluya, amin.